Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk pada bab berikutnya, masih membahas tentang masalah salat dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, yaitu bab Al-Mas'alatus Sabi'ah, perkara ke-7, Al-Awqatul Manhi 'anin nafilati fiha, waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah dalam waktu tersebut. Jadi pembahasan kita berkisar tentang waktu-waktu yang terlarang untuk dipakai sholat sunnah. Ternyata di sini menunjukkan kepada kita bahwa sholat tidak cukup hanya butuh ikhlas saja, tapi harus selain ikhlas itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena kalau hanya ikhlas saja tanpa aturan, maka ternyata suatu ketika ada waktu-waktu yang tidak boleh sholat di dalamnya. Dan ini bukan berarti melarang orang sholat. Jadi kadang ada aturan yang mengharuskan orang itu nggak boleh sholat. Dan ini apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan di dunia ini, ada mati ada hidup. Kenapa demikian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita semua siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Ibnu Katsir ketika menyampaikan ayat ini, beliau mengatakan ahsanu amala yakni akhlasuhu wa aswabuhu. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita ini, atau mana amalan kita ini yang paling ikhlas dan paling benar. Paling ikhlas ketika niatnya untuk Allah, paling benar ketika sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak salah kalau ada orang melarang kita sholat dengan alasan, karena memang Rasulullah SAW melarang kita sholat. Tidak hanya waktu-waktu saja larangannya, ada sholat yang dilarang seperti sholat di tempat-tempat terlarang. Contohnya Rasulullah mengatakan, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratu wal hammam. Contohnya ini, semua bumi Allah itu boleh dijadikan tempat sholat kecuali kuburan dan tempat mandi. Ini bukan berarti melarang kita sholat, tapi ada tempat-tempat yang tidak layak dipakai untuk sholat. Di antaranya adalah kuburan, tempat mandi, kemudian dikiaskan kepadanya, dianalogikan oleh para ulama, tempat-tempat kotor, ya, tempat-tempat ibadahnya orang-orang kafir dan lain sebagainya. Nah, di sini akan ada keterangan waktu-waktu khusus dilarang untuk sholat. Jangan sholat, terutama sholat sunnah pada waktu ini. Beliau mengatakan, hunaka awqatun nuhiya an salati tatawwu'i fiha illa mastuthniya. Ada waktu-waktu dilarang untuk sholat sunnah kecuali waktu yang dikecualikan. Nanti akan ada pengecualian boleh. Tapi waktu ini ada 5 nanti. Ya. Wahia awqatun khamsa, ada 5 waktu dilarang untuk sholat. Ini tolong dipahami dan dihafalkan. Jangan sampai sholat sunnah di waktu ini, kecuali sholat-sholat sunnah yang diringankan atau diberi pengecualian. Ya. 1. Al-awwal, min ba'di salatis subhi hatta tatlu'asy syamsu, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da salatil fajri hatta tatlu'asy syams. Kata Nabi SAW, waktu yang pertama yang untuk atau yang dilarang sholat sunnah adalah
setelah sholat subuh, jadi kalau kita sudah usai sholat subuh, ya, kita tidak boleh sholat sampai matahari terbit. Jadi sekedar terbit, kelihatan, yaitu matahari meskipun sedikit, itu dilarang untuk sholat sunnah. Ya, Rasulullah mengatakan tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Ini waktu yang pertama. Makanya kita saksikan kebanyakan kaum muslimin dalam kondisi benar setelah sholat subuh mereka tidak melakukan sholat sunnah. Dan ada yang lebih afdol yang dilakukan oleh orang-orang yang sholat sunnah, sholat subuh berjamaah di masjid, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu sholat subuh di masjid berjamaah, lalu tidak pulang, duduk berzikir sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, lalu pulang. Maka dia mendapatkan pahala umrah. Dan itu biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Cukup lama waktunya ya. Setelah sholat subuh sampai matahari terbit, biasa diingatkan atau biasa disebut sebagai istilah syuruk. Syuruk itu artinya terbit, matahari terbit. Ada sholat syuruk, yaitu sholat ketika matahari sudah terbit. Ya, orang yang sholat subuh di masjid, lalu duduk tidak pulang sampai matahari terbit, lalu sholat sunnah 2 rakaat, lalu pulang, dia mendapatkan pahala umrah seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ini waktu yang pertama. Tidak boleh sholat sunnah setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, min tulu'i syams hatta tartafi'a qadra rumhin fi ra'il ain. Ini waktu yang kedua, dan ini waktu yang singkat. Sejak matahari terbit, jadi mulai terbit sampai matahari itu tinggi setinggi tombak yang terlihat dengan mata. Jadi kalau kita lihat di arah timur sana, itu matahari mulai muncul. Itu waktu yang kedua, sampai matahari itu yaitu naik. Kalau kita ukur dengan tombak, itu satu tombak bisa berada di bawahnya matahari, menempel ke bumi. Itu kira-kira jaraknya antara dasar bumi dengan matahari tersebut itu kira-kira 1 meteran. Atau mungkin lebih sedikit. Tombak kan segitu panjangnya. Atau 1,5 meter bolehlah. Ya, jadi ada yang mengatakan 1 meter, ada yang mengatakan 1,5 meter. Nah, itu waktu yang kedua, mulai matahari muncul sampai terangkat setinggi tombak. Jadi jarak matahari ke bumi setinggi tombak ketika dilihat dengan mata dari kejauhan. Beliau mengatakan lagi, kira-kira wahwa qadru metrin takriban, kira-kira jarak matahari tingginya dengan dasar bumi 1 meteran. Nah, wa yuqaddaru bil waqti bihawalai rub'is sa'ati aw thuluthiha. Kalau pakai jam kira-kira, jadi mulai terbit muncul sampai setinggi tombak itu pakai waktu kita sekarang kira-kira 1/4 jam sampai 20 menit. Ya. Jadi kalau matahari sudah mulai muncul, ini masih belum boleh sholat sunnah. Tunggu sampai tinggi setinggi tombak. Baik, kalau malas melihatnya harus keluar masuk. Tidak usah keluar masuk, lihat saja jam. Matahari mulai muncul, tunggu 1/4 jam. Sebagian para ulama mengatakan 10 menit juga tidak mengapa. Yang penting sudah meninggalkan dasar bumi matahari itu. Ketika sudah tinggi setinggi tombak, maka saat itulah baru boleh sholat sunnah. Dan disitulah waktu mulai sholat syuruk. Dan itulah awal waktu sholat duha. Makanya tadi kita katakan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu tidak pulang, menunggu sampai matahari tinggi setinggi tombak, lalu dia sholat 2 rakaat, berarti dia sholat syuruk. Ini satu. Yang kedua, dia telah sholat duha di awal waktu. Ya. Ketiga, dia mendapatkan pahala umrah. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
fa idza irtafa'atis syamsu ba'da tulu'iha qadra rumhin faqad intaha waktun nahi. Kalau matahari sudah meninggi, ya, terbit meninggi setinggi jaraknya 1 tombak, maka sudah selesai waktu terlarang. Silakan salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Abasah, "Shalli salata subhi." Rasulullah mengatakan kepada Amr bin Abasah, salatlah, yaitu salat subuh. Setelah salat subuh kata Nabi, "Tsumma aksir 'ani salat." Berhentilah, jangan salat. Jadi kalau sudah salat subuh jangan salat lagi sampai hatta tatlu asy-syamsu hatta tartafi, sampai matahari itu terbit sehingga tinggi. Artinya tinggi setinggi tombak. Wali hadithi Uqbah bin Amir al-Ati. Demikian pula didasari oleh hadis Uqbah ibnu Amir berikut ini. Masuk ke waktu yang ketiga. Ya, urut. Waktu terlarang yang ketiga adalah inda qiyamis syams. Inda qiyamis syams hatta tazula ila jihatil gharb wa yadkhula waktu zuhri. Ini waktu yang ketiga. Kita tidak boleh salat sunnah. Apa itu? Yaitu ketika matahari tegak, maksudnya di atas kepala kita. Ya. Nanti akan ada istilah hina yaqumu qa'imudz dhahirah. Ketika benda itu berdiri di atas bayangannya. Apa artinya? Matahari pas di atas kepala kita sehingga kita ini berdiri di atas bayangan kita. Itu mulai dilarang untuk sholat sunnah. Sampai kapan? Sampai matahari itu tergelincir ke arah barat, sampai membuat bayangan benda. Jadi matahari tadinya di atas kepala, di atas kita, kemudian condong ke barat, maka benda itu mulai ada bayangannya di arah timur. Sebab adanya matahari yang tergelincir ke arah barat, maka saat itulah selesai waktu terlarang. Beliau mengatakan didasari oleh hadis Uqbah bin Amir, "Thalathu sa'atin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana." Ada 3 waktu yang tidak boleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat padanya dan tidak boleh menguburkan mayat pada 3 waktu ini. Hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'. Yang pertama ketika matahari itu terbit, mulai muncul sampai setinggi tombak. Ini yang pertama. Kemudian hina yaqumu qa'imudz dhahirati hatta tazul, yaitu ketika suatu benda berdiri di atas bayangannya sampai matahari tergelincir ke arah barat. Ini maksudnya. Ya, lalu yang ketiga wahina tatadayyafu lil ghurubi hatta taghruba, tatkala matahari hendak tenggelam sampai betul-betul tenggelam. Wa makna tatadayyafu lil ghurub tamilul lil ghurub. Maksud daripada tatadayyafu yaitu hampir tenggelam. Jadi ini yang kita ambil sekarang adalah yaitu hina yaqumu qa'imudz dhahira hatta tazula. Ini waktu yang ketiga. Yaitu ketika suatu benda itu berdiri di atas bayangannya, berarti matahari di atasnya, pas di atas kita, sampai matahari itu condong atau tergelincir ke arah barat. Karena matahari itu jalan terus, muncul dari timur, terus naik ke atas kita, lalu kemudian tenggelam ke arah barat. Nah, ketika matahari pas di atas kepala kita, itu tidak boleh sholat sunnah. Berhenti sholat sunnah, tunggu sebentar sampai kemudian tergelincir ke arah barat, kemudian benda ini menimbulkan bayangan, maka saat itulah baru boleh sholat sunnah. Dan diperkirakan oleh para ulama juga tidak jauh dari 1/4 jam kira-kira waktu terlarang yang nomor 3 ini. Ya, nomor 3 yaitu ketika matahari di atas kepala kita sampai tergelincir ke arah barat. Dan itu waktunya tidak lama, kira-kira hanya 1/4 jam
kurang lebih sedikit. Lalu yang keempat, min salatil asri ila ghurubi syams, dari setelah salat asar sampai matahari tenggelam, itu juga nggak boleh salat. Makanya kita lihat orang-orang kalau salat salat asar itu tidak salat lagi setelahnya. Ini benar. Sampai kapan? Sampai matahari tenggelam. Ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da al-fajri hatta tatlu' asy-syams wa la salata ba'da salatil asri hatta taghiba asy-syams. Didasari oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit, dan tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari tenggelam. Ini yang kita ambil hadisnya. Tidak ada salat setelah salat asar sampai tenggelam matahari. Ya, jadi nggak boleh sholat sunnah. Nanti akan ada keterangan apa saja yang tidak boleh dilakukan sholat itu. Al-khamis, al-waqtul khamis. Yang kelima, idza syara'at fil ghurubi hatta taghiba kama taqaddama fil hadits. Yang kelima, ini hakikatnya ini adalah sama dengan waktu yang keempat, cuman dirinci. Apa tuh? Apabila matahari mulai tenggelam atau hendak tenggelam sampai betul-betul tenggelam, hilang. Jadi tadi berarti diperinci, setelah sholat asar itu sampai matahari akan tenggelam, ini dilarang sholat. Kemudian ketika matahari akan tenggelam sampai betul-betul hilang, tenggelam, ini juga waktu terlarang. Jadi intinya waktu kelima ini sebenarnya bergandengan dengan waktu yang keempat, sebagaimana waktu yang kedua itu juga bergandengan dengan waktu yang pertama. Ya. Yang tidak bergandengan hanya yang tengah saja, yaitu yang menjelang zuhur tadi. Beliau mengatakan lagi, fatakunu hadhil awqatul khamsa maksura fi thalathati awqat. Maka 5 waktu yang dilarang ini kalau disimpulkan atau diringkas itu menjadi 3 waktu. Kalau diringkas atau kalau digabungkan, ya, apa itu wahia? Yaitu min ba'di salatil fajri hatta tartafi'a asy-syamsu qadra rumhin. Ini waktu yang pertama, menggabungkan waktu nomor 1 dengan 2. Apa itu? Sejak usai salat subuh sampai matahari terbit setinggi tombak, digabungkan jadi 1. Jadi nggak boleh salat sunnah. Lalu yang kedua, wahina yaqumu qa'imudz dhahira hatta yaltazula syams. Kalau ini yang tadinya nomor 3 jadi nomor 2, karena 1 2 digabungkan jadi 1. Sekarang yang nomor 3 jadi nomor 2. Kapan itu? Tatkala sesuatu itu berdiri di atas bayangannya. Ya, sesuatu kalau kita tegakkan tidak ada bayangan, berarti matahari di atas kepala sampai matahari tergelincir ke barat sehingga benda itu menimbulkan bayangan. Maka ini waktu yang kedua kalau diringkas. Ya, tapi kalau dirinci nomor 3. Lalu nomor 3 ya diringkas, wa min ba'di salatil asri hatta yatimma ghurubus syams. Setelah salat asar sampai benar-benar tenggelam, hilang matahari. Ini nomor 3 kalau diringkas. Ya. Kalau dirinci ini nomor 4 dan 5. 4 dan 5. Tapi diringkas jadi 1, dijadikan 1, ini menjadi nomor 3. Jadi intinya ikhwan fillah azakumullah, kita ulang lagi secara ikhtisar, secara ringkas. Ada 3 waktu kita dilarang melakukan sholat sunnah. Waktu yang pertama kapan? Setelah sholat subuh sampai matahari terbit setinggi tombak. Nah sekarang kita tanya, waktu yang tertulis yang di masjid-masjid kita ini kan ada kadang terbit. Terbit itu maksudnya terbit matahari baru muncul atau sudah setinggi tombak?
Hah? Baru muncul ya? Baru muncul. Berarti nanti tunggu sebentar lagi ya. Tunggu sebentar lagi sampai matahari itu setinggi tombak. Ya, ditunggu kira-kira 1/4 jam. Atau mungkin 10 menit. Sebagian para ulama mengatakan 10 menit cukup. Ya. Karena itu hanya perkiraan saja setinggi tombak tadi. Baru itu sudah selesai waktu terlarang. Bisa dipahami? Ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua, ketika matahari berada di atas kepala sampai tergelincir ke barat, sehingga benda itu sudah ada bayangannya. Benda kalau ditegakkan itu ada bayangannya. Bayangannya di arah mana? Timur atau barat? Timur. Berarti ini sudah baru mulai boleh sholat sunnah. Dan itu masuk waktu zuhur. Sudah masuk waktu zuhur. Waktu yang ketiga, ini kesimpulan, setelah sholat asar sampai matahari betul-betul tenggelam, hilang. Bukan mulai tenggelam, betul-betul hilang. Ya, ini adalah 3 waktu yang terlarang untuk sholat. Para ulama mengatakan, karena Rasulullah mengatakan la sholata, tidak ada sholat. Kalau orang nekat sholat sunnah pada waktu terlarang, maka sholatnya sia-sia. Ya, inilah pentingnya ilmu. Sehingga tidak cukup hanya semangat saja. Semangat harus didasari dengan ilmu agar tidak salah. Ya, begitulah kebiasaan para sahabat Nabi dahulu. Itu tanya Rasulullah, mau ngapa-ngapain tanya, wahai Rasulullah bagaimana demikian. Ya, sampai ketika ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi, ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada kisah ya, Umar bin Khattab itu ikut perang Khaybar. Kita tahu bahwasanya Khaybar ini adalah negeri atau tanah yang luar biasa suburnya. Disebut dengan Ardu Zira'ah. Tanah yang penuh dengan pertanian. Miliknya orang Yahudi. Ya. Kemudian ketika peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, Khaybar, maka mutlak dimenangkan oleh orang-orang Islam. Ya, sehingga tanahnya Khaybar ini menjadi milik kaum muslimin. Semua Khaybar itu yang penuh dengan kebun-kebun, pertanian dan lain sebagainya. Nah, Umar karena saat itu dia ikut perang Khaybar, maka dia mendapatkan jatah tanah Khaybar. Dan jatah tanah Khaybar ini, kata Umar, adalah termasuk hartaku yang paling bernilai mahal bagi aku, kata Umar. Terus Umar ini ingin petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira diapakan tanah yang sedemikian mahal, bagus, dia ingin pahala. Datang kepada Rasulullah, dia mengabari Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini dapat bagian tanah Khaybar yang luar biasa, bagusnya, berharga di sisiku, bahkan hartaku yang paling mahal ya ini. Wahai Rasulullah, kira-kira diapain enaknya? Apa kata Rasulullah? Lau syi'ta habbasta aslaha wasabbalta manfaataha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau mau yang paling baik, ya, maka wakafkan tanah itu. Wakafkan, kalau diwakafkan berarti miliknya jadi milik Allah. Kemudian jalankanlah manfaat tanah itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka langsung Umar bin Khattab patuh, diwakafkan tanah itu, kemudian tetap digarap oleh orang yang menggarap, hasilnya dibagi-bagi kepada orang fakir miskin, kepada kerabatnya, kepada tamu, kepada ibnu sabil, orang-orang yang musafir yang kehabisan bekal, anak-anak yatim dan seterusnya. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi para sahabat Nabi itu generasi terbaik, tidak hanya mengandalkan semangat dalam berbuat baik, tapi mereka juga ingin, yaitu kebenaran dalam berbuat baik agar tidak salah. Dengan cara apa? Belajar. Dan di antara cara belajar, bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak benar ada orang pokoknya sholat gitu. Berapa rakaat? 1000 rakaat misalnya. Nggak benar. Mana ada Rasulullah pernah sholat 1000 rakaat? Meskipun kelihatannya banyak, tapi banyak itu belum tentu benar. Ya, besar itu belum tentu bagus, kan gitu. Bukankah orang itu, ya, orang ketika
musim kurban, ya, dia menyembelih kuda, boleh nggak kira-kira? Lebih mahal kuda ini. Tidak boleh. Hanya boleh onta, sapi atau kambing. Kenapa demikian? Karena beragama itu harus dengan dasar hukum yang benar, bukan dikarang-karang sendiri. Dan ini tidak hanya salat saja, puasa kita. Makanya ada sebuah hadis, ada orang sangat bersemangat ingin puasa Ramadan, sehingga dia mikir, ini biasanya orang-orang yang jarang puasa sunnah ini, ya, orang-orang yang jarang puasa sunnah, ketika mau menghadapi Ramadan, dia mikir dengan akalnya yang terbatas, ini minggu depan Ramadan datang, saya tidak pernah puasa sunnah, kayaknya enaknya saya latihan puasa lah. Sehari atau 2 hari sebelum Ramadan saya latihan puasa sunnah. Ya, untuk apa? Supaya tidak kaget ketika Ramadan. Pertanyaannya, bagus gak itu? Hah? Bagus atau baik? Baik. Jawabannya malah dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang muttafaqun alaih. La taqaddamanna Ramadhana bisawmi yaumin wala yaumain. Illa an yakuna rajulu lahu siyamun falyasumhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada larangannya. Jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Ya. Jadi latihan. Kecuali kalau orang itu punya kebiasaan puasa sunnah. Senin Kemis, jalan. Tiba-tiba besok Ramadan, tidak masalah dijalankan Senin Kemisnya. Dia biasa puasa Daud. Ternyata besoknya Ramadan, silakan. Dia biasa puasa 3 kali atau 3 hari dalam sebulan. Awal, tengah, akhir misalnya. Kemudian besoknya Ramadan, tidak ada masalah. Tapi menyengaja puasa sehari atau 2 hari, persiapan Ramadan ini malah dilarang oleh Rasulullah SAW. Lihat bagaimana kita beragama ini butuh ilmu, ya, bukan hanya sekedar perasa, bukan sekedar yaitu menurut saya, kira-kira, bukan. Tapi bagaimana sesuai dengan dasar dari Nabi SAW. Kita lanjutkan. Sekarang masalahnya hikmah. Apa hikmah larangan sholat di 3 waktu tadi? 3 waktu secara ringkas diperinci jadi 5. Beliau mengatakan, amma hikmatun nahi anis sholati fi hadhil awqat faqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annal kuffara ya'buduna syamsa 'inda tulu'iha wa 'inda ghurubiha fatakunu salatul muslim fi tilkal awqati fiha musyabahatun lahum. Adapun hikmah, jadi apa sih alasannya kok dilarang salat di waktu-waktu tersebut? Maka Nabi menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu menyembah matahari ketika terbit dan ketika tenggelam. Nah, kalau orang Islam sholat di waktu itu, waktu terbit dan waktu tenggelam, maka dia berarti menyerupai orang-orang kafir. Ya, ada hadits man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai orang kafir, maka dia termasuk mereka. Fa fi hadithi Amr ibn Abasa, fa innaha aisyams tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Fa innaha taghrubu hina taghrubu baina qarnai syaitan wa hina idzin yasdulahal kuffar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari itu terbit, waktu terbitnya itu di antara 2 tanduk setan. Jadi matahari terbit itu terbitnya di antara 2 tanduk setan. Kita nggak ngerti ya, karena ini masalah gaib. Dan kita tidak bisa melihat setan. Wujud aslinya nggak bisa. Ya, barang siapa yang mengklaim bahwa dia bisa melihat setan dalam wujud aslinya, dia telah berbohong. Kenapa demikian? Karena Allah menyatakan sendiri, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan itu bisa melihat kalian wahai manusia bersama tentaranya, sementara kalian manusia tidak bisa melihat setan. Kalau jelmaan mungkin setan menjelma jadi ular bisa dilihat. Menjelma jadi manusia, kadang-kadang begitu, pada zaman Rasulullah pernah. Tapi wujud aslinya yang ada tanduknya,
Yang digambarkan dengan gambaran-gambaran yang buruk, ini tidak bisa dilihat oleh manusia, dan itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat itu sudah jelmaan. Ya. Nah, matahari ketika terbit, maka terbitnya itu di antara dua tanduk setan. Dan saat itulah orang-orang kafir sujud kepada matahari. Dan tatkala matahari itu tenggelam, maka tenggelamnya matahari itu di antara dua tanduk setan, dan saat itulah orang kafir sujud kepada matahari. Ini alasannya kenapa tidak boleh sholat pas matahari terbit atau pas matahari tenggelam. Karena itu waktu ibadahnya orang-orang kafir. Kalau kita lakukan, maka kita menyerupai mereka. Ya, sekali lagi, tanduk setan itu masalah gaib, itu berlaku pada dunia gaib yang tidak bisa kita lihat. Ya, bahkan setannya sendiri dalam wujud asli tidak bisa kita lihat. Bahkan tanduk setan bentuknya bagaimanapun, Allahu a'lam. Rasulullah tidak pernah menjelaskan tanduknya setan itu begini, lancip atau tumpul, Allahu a'lam. Ya, ada yang mengatakan, oh tanduk setan itu kayak apa? Yang di atasnya tower Zamzam yang di Mekah itu loh. Ada yang mengatakan demikian, seperti itu. Ini mengada-ngada. Karena dia tidak pernah melihat setan wujud aslinya dan tanduknya, maka tidak bisa diserupakan dengan yang ada di dunia ini. Ya. Baik. Kemudian, hada an waqti tulu'i syams wa waqti ghurubiha. Ini tentang waktu munculnya matahari dan tenggelamnya matahari. Wa amma an waqti irtifa'iha wa qiyami qa'imi dhahirah faqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam illatan nahi fil hadits sabiqi nafsi faqala fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Tadi alasan kenapa dilarang salat ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Nah, sekarang kenapa tidak boleh salat ketika matahari di atas kepala sampai tergelincir ke barat? Maka alasannya Rasulullah menyebutkan saat itu adalah neraka sedang dinyalakan. Ya, Rasul memberi alasan demikian. Allahu a'lam, kenapa kok dilarang? Ya demikian. Saat itu neraka dinyalakan oleh Allah, maka kita tidak boleh sholat. Sampai setelah itu baru boleh sholat. Fala tajuzu sholatu tatawwu fi hadhil awqat illa ma waradat dalilu bistisna'i. Maka tidak boleh sholat sunnah di waktu-waktu terlarang tadi. Salat sunnah. Kalau salat fardu bagaimana? Ada yang dibolehkan. Jadi salat sunnah tidak boleh dilakukan di 3 waktu ini, kecuali salat-salat yang memang dikecualikan boleh. Ada beberapa salat yang boleh. Ya. Jadi jangan salah, ada salat yang boleh dilakukan meskipun waktunya terlarang. Apa itu? Karaq'atait tawaf, yang dibolehkan tanpa melihat waktu, baik waktu itu terlarang atau tidak dilarang, seperti sholat 2 rakaat sunat tawaf. Kalau sudah tawaf, berapa kali tawaf? 7 kali. 7 kali putaran. Ya, mutarnya ke kiri atau ke kanan? Hah? Mutarnya tawaf ke kiri atau ke kanan? Ya ke kiri. Berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau antum searah jarum jam, keliru, pasti nabrak nanti. Ya. Nah, setelah tawaf 7 kali, maka ada sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim itu untuk salat. Kalau bisa setelah tawaf 7 kali mundur, cari makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan ya. Makam itu makan al-qiyam, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ya. Dulu alat-alatnya tradisional, sehingga untuk melihat keseimbangannya dia butuh naik tempat yang tinggi. Atau misalnya untuk mengangkat bata yang tinggi, maka dia butuh naik tempat tinggi. Nah, disunahkan sholat di belakang makam Ibrahim kalau bisa. Kalau tidak, dimanapun tempatnya silahkan. Yang penting di Masjidil Haram, sholat sunat setelah tawaf.
Rasulullah SAW mengatakan, ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla fihi ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Ini dalil boleh salat ba'da tawaf, ya, 2 rakaat setelah tawaf, waktunya kapanpun, meskipun waktu terlarang, silakan sholat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, wahai Bani Abdi Manaf. Bani Abdi Manaf ini yang bertugas mengurus Masjidil Haram. Ya, dan konon sampai hari ini pengurus Masjidil Haram itu adalah dari anak keturunan Bani Abdi Manaf sampai hari ini. Karena ini hak mereka, jadi turun temurun. Bahkan sejak zaman jahiliyah itu dipegang oleh Bani Abdi Manaf. Lain lagi masalah Zamzam, ada sendiri yang mengurusi. Di antaranya termasuk Bani Al-Muttalib. Itu sampai sekarang yang memegang. Ya. Kemudian lain lagi yang memegang kunci Ka'bah. Itu turun temurun sampai sekarang dari dahulu tetap pada anak keturunan mereka. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wahai Bani Abdi Manaf, yaitu pengurus Masjidil Haram, jangan kalian larang siapapun yang tawaf di Ka'bah dan sholat di Masjidil Haram kapanpun waktunya, baik malam atau siang, terserah. Ini apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, membolehkan siapapun yang tawaf. Orang tawaf kan waktunya nggak mesti ya. Kapan datangnya, tiba di Mekah, ya dia tawaf biasanya. Sehingga kadang-kadang kebetulan malam, kadang-kadang kebetulan pagi, bahkan kadang-kadang tengah malam. Kadang-kadang kalau misalnya kendaraannya macet, misalnya kita dari Jeddah misalnya menuju Mekah, itu dapat bisnya lama. Sehingga apa? Sehingga akhirnya sampai di Masjidil Haram tengah malam, sebelum subuh. Kadang-kadang sampai di Masjidil Haram, tawaf, kemudian setelah tawaf pas waktu terlarang untuk sholat, silakan sholat 2 rakaat setelah tawaf, tidak dilarang karena Rasulullah yang mengizinkan. Ini pengecualian, ya, pengecualian boleh. Taib. Wa kadza qadha'i sunnatil fajri ba'da sholatil fajr. Demikian pula yang boleh juga dilakukan adalah mengqadha qabliyah subuh, setelah subuh. Ya. Mengqadha qabliyah subuh setelah subuh. Jadi antum biasanya salat qabliyah subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Dan itu jangan sampai ditinggalkan kalau bisa, karena pahalanya luar biasa. Apa pahalanya? Rasulullah mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh pahalanya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi mestinya kalau kita ini terlewatkan qabliyah subuh, mestinya kita lebih sedih daripada ketika kita kehilangan motor. Kenapa demikian? Karena kita kehilangan dunia dan seisinya. Mestinya. Ya. Nah, orang kadang-kadang itu lewat qabliyah subuhnya, mungkin karena lelah, mungkin karena misalnya ketiduran, mungkin karena lupa, ya. Mungkin tadinya misalnya mau ke masjid, qabliyah subuh di masjid, ternyata di jalan macet, sampai masjid langsung sholat subuh. Setelah sholat subuh, karena dia belum qabliyah subuh, maka dia mengqadha qabliyah subuh setelah subuh. Boleh enggak? Jawabannya boleh. Ya. Jawaban boleh. Dan ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Seorang sahabat Nabi, setelah sholat subuh berjamaah, dia langsung bangun lagi sholat 2 rakaat. Ditunggu sama Rasulullah. Sampai selesai ditanya, wahai fulan, apakah sholat subuh itu 4 rakaat? Kan sudah sholat 2 rakaat sama imam. Tapi kenapa engkau tambah lagi 2 rakaat? Maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya tadi terlewatkan sholat qabliyah subuh. Maka Rasulullah pun diem. Berarti boleh enggak? Boleh. Ya. Ini pengecualian yang kedua. Kemudian wa qadha'u sunnati dzuhri ba'dal 'asri la siyama idza jama'a dzuhra ma'al 'asr.
Termasuk yang diizinkan di waktu terlarang adalah mengqadha salat sunnah zuhur dilaksanakan setelah asar. Jadi gini ceritanya. Ada orang biasanya salat ba'da zuhur. Ba'da zuhur. Setelah salat zuhur berjamaah, dia biasanya salat ba'da zuhur. Ternyata ketika habis salat zuhur ketemu teman atau tamu, datang tamu dari jauh, maka menyambut tamu, diarahkan ke rumah, dikasih makan, akhirnya ngobrol sampai asar. Tidak sempat sholat ba'diyah zuhur. Maka sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar berjamaah, dia qadha ba'diyah zuhur setelah sholat asar. Ini boleh menurut pendapat yang kuat. Ya, menurut pendapat yang kuat ini dibolehkan. Kemudian lebih-lebih lagi apabila dia menjamak zuhur dan asar. Lebih-lebih lagi kalau ada orang yang menjamak zuhur dan asar dan dia belum sempat qobliyah atau ba'diyah, maka dilaksanakan setelah asar. Ini adalah satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan orang yang menjamak salat itu tidak perlu melaksanakan rawatib baik qobliyah maupun ba'diyah. Tapi di sini maksudnya ikhwan fiddin azakumullah, yang tidak perlu melaksanakan rawatib itu musafir, ya. Tapi ini maksudnya menjamak misalnya karena sakit. Orang menjamak sholat zuhur dan asar karena sakit, boleh dalam Islam. Antum sakit parah misalnya, sulit sholat di waktu masing-masing, ya, maka Islam ini agama yang mudah, memberikan kemudahan kepada kita. Inna ma'al usri yusra, kan begitu. Kemudian ada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Jadi termasuk yang dibolehkan adalah menjamak sholat karena sakit. Tapi sakitnya tidak semua sakit. Sakit yang sekiranya menyulitkan dia untuk sholat di waktu masing-masing. Karena sakit itu levelnya macam-macam ya. Sakit apa contohnya? Misalnya dia sakit demam parah misalnya, sakit kepalanya parah, sehingga kalau sholat zuhur di waktunya masing-masing, sholat asar di waktunya juga, dia akan mendapati kesulitan. Bahkan mungkin sakitnya tambah parah. Maka orang seperti ini boleh menjamak sholat zuhur dan asar di salah satu waktunya. Tapi ingat, bukan mengqashar. Ya, kalau mengqashar itu ketika safar. Nah sekarang menjamak zuhur dengan asar, orang yang sakit, bagaimana dengan qobliyah dan ba'diyah zuhurnya? Silahkan dilakukan setelah sholat asar. Ini merupakan keringanan. Ya, kalau ada yang bertanya, apa dalilnya boleh menjamak sholat karena sakit? Kan yang ada kan ketika safar, ketika musafir. Ada lagi yang kedua ketika hujan lebat ya, itu boleh menjamak. Nah sekarang boleh enggak menjamak sholat karena sakit? Dikatakan oleh para ulama, ya boleh kalau sakitnya berat. Patokannya adalah sekiranya dia sholat di waktu masing-masing, dia mendapati kesulitan. Di antaranya adalah penyakitnya semakin lama kambuhnya atau sembuhnya, atau tambah parah sakitnya. Ini boleh menjamak. Disebutkan oleh para ulama, dalilnya adalah ketika Rasulullah mengizinkan wanita yang istihadhah untuk menjamak sholat. Ini juga ilmu yang harus diketahui oleh para ibu-ibu. Kalau sedang istihadhah, kadang-kadang merasa repot. Baru sholat, darah keluar lagi. Sholat, darah keluar lagi. Bingung, akhirnya nggak sholat. Ya, ada yang kayak gitu, marah akhirnya. Jangan marah dulu. Belajar yang baik. Ternyata Nabi Muhammad SAW mengizinkan wanita yang istihadhah, ya, untuk mandi, bersih-bersih, kemudian sholatnya dijamak, selesai. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh tidak ada jamak. Boleh dalam Islam. Nah, para ulama menganalogikan bahwasanya kalau orang istihadhah itu kan sakit, sulit dia untuk sholat di waktu masing-masing, dia boleh menjamak. Demikian pula orang yang sakit, sekiranya sakitnya itu berat sehingga membuat dia kesulitan untuk sholat di waktu masing-masing. Ini boleh. Dan ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, wa kadzalika fi'lu dzawatil asbabi minas shalawati. Demikian pula termasuk diringankan, dibolehkan salat di waktu terlarang, yaitu salat-salat yang diikat dengan sebab. Salat-salat yang punya sebab khusus disyariatkannya. Ya. Salat yang punya sebab itu disebutkan di sini. Contohnya apa? Salat jenazah. Salat jenazah boleh setelah subuh. Ya. Boleh meskipun waktu terlarang. Boleh setelah asar. Yang tidak boleh itu adalah menguburkan mayat di 3 waktu yang sempit. Itu ada larangan tadi. Sekali lagi, yang tidak boleh itu menguburkan mayat di 3 waktu yang sempit. Yang pertama, ketika matahari mulai terbit sampai setinggi tombak, jangan ngubur mayat. Tidak boleh sama Rasulullah. Kedua, ketika matahari di atas kepala sampai tergelincir ke barat, tahan, jangan ngubur mayat. Waktu yang ketiga tidak boleh ngubur mayat, ketika matahari sudah hampir tenggelam sampai betul-betul tenggelam, jangan mengubur mayat, tahan sebentar. Kalau ditahankan makin malam, tidak masalah. Mengubur mayat malam terjadi pada zaman Rasulullah. Ya, tukang sapu masjidnya Rasulullah meninggal dunia malam hari, dikubur malam hari. Dan Rasulullah setuju. Memang Rasulullah pernah melarang, tapi Rasulullah mengatakan demikian karena apa? Karena itu mayat tidak dipenuhi hak-hak mayatnya. Memandikannya kurang bersih karena malam hari kurang lampu. Kain kafannya enggak sedia yang bagus karena malam hari. Kemudian ke kuburannya juga enggak ada penerangan sehingga asal-asalan, menguburnya asal-asalan. Ini dilarang. Tapi kalau semua terpenuhi, boleh menguburkan mayat di malam hari. Jadi, sholat jenazah di waktu terlarang boleh. Kalau memang apa? Kalau memang mendesak untuk segera dikuburkan. Ya, tapi ingat, 3 waktu sempit dilarang untuk menguburkan mayat. Tapi sholat jenazah diperbolehkan. Wa tahiyatul masjid. Demikian pula yang dibolehkan, pengecualian waktu terlarang adalah sholat tahiyatul masjid. Apa tahiyatul masjid itu? Sholat penghormatan terhadap masjid sebelum kita duduk masjid. Ya. Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kata Nabi SAW, kalau kamu masuk masjid jangan keburu duduk kecuali kamu sholat 2 rakaat dulu, tahiyatul masjid. Orang masuk masjid kan waktunya kapan-kapan saja. Enggak mesti waktu-waktu yang dibolehkan sholat. Waktu terlarang kadang pun juga sholat. Contohnya misalnya, kita ke masjid untuk menghadiri acara di masjid. Kebetulan acaranya setelah subuh. Kita masuk masjid. Maka kita dianjurkan untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Waktunya kan terlarang. Tidak mengapa, karena ini sholatnya sholat dzatus sabab, sholat yang diikat dengan sebab. Apa sebabnya? Masuk masjid, tahiyatul masjid. Ya. Kemudian wa sholatul kusuf, sholat gerhana. Gerhana apa ini? Gerhana matahari atau bulan? Dua-duanya. Tapi kalau gerhana matahari bertepatan dengan waktu terlarang, mungkin enggak? Mungkin. Silakan sholat gerhana. Tidak peduli waktu terlarang. Karena sholat gerhana ini adalah sholat yang diikat dengan sebab tertentu, yaitu terjadinya gerhana. Tidak melihat waktu terlarang. Boleh. Ya. Kapan contohnya? Misal, terjadi gerhana matahari pas setelah subuh. Mungkin saja. Maka silakan sholat gerhana. Meskipun waktunya terlarang. Karena sholat gerhana ini adalah sholat yang diikat dengan sebabnya, yaitu kejadian gerhana. Baik, ini kalau gerhana matahari. Gerhana bulan, mungkin nggak terjadi pas waktu terlarang? Mungkin nggak? Kapan? Hah? Bulan kan adanya malam. Sementara malam nggak ada larangan sholat. Jawabannya ada. Kadang-kadang bulan itu sudah muncul sebelum maghrib. Ya, sudah kelihatan bulan itu. Nah, terjadi gerhana bulan, waktunya sebelum maghrib, setelah sholat asar, terjadi gerhana bulan. Maka saat itu boleh, bahkan dianjurkan sholat gerhana bulan. Loh, kan waktunya terlarang. Tidak mengapa, karena sholat gerhana bulan ini adalah sholat yang diikat dengan sebab
disyariatkannya. Kemudian wa kadzalika qada'ul fara'idil faitah fi hadhil awqat. Demikian pula mengqadha salat-salat fardu. Ya, yang telah lewat. Misalnya bangun pagi bablas, subuhnya ketinggalan, ternyata bangun-bangun pas matahari akan terbit, belum sholat subuh. Itu kan waktu terlarang itu. Apa yang dilakukan? Segera sholat. Sholat apa? Mengqadha sholat subuh meskipun waktu terlarang. Kenapa demikian? Li'umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur sehingga enggak sholat atau lupa sholat. Kadang-kadang ada orang lupa sholat. Pernah lupa sholat? Pernah. Kadang-kadang orang terlalu terlalu fokus kepada pekerjaan, lupa sholat. Ya. Kadang-kadang inginnya mengakhirkan sholat karena musafir, ternyata lupa. Nah, kalau sampai habis waktunya, segera sholat kapan dia ingat, kata Rasulullah SAW. Wali anal faraid dainun wajibul ada. Dan alasan yang kedua, karena sholat fardu itu hutang yang wajib ditunaikan. Fatu ada mata zakaroha al insan. Maka ditunaikan harus kapan seseorang itu mengingatnya. Ikhwana fiddin a'azakumullah. Ditambahkan lagi, yaitu ada salat yang zawatus sabab, diikat dengan sebab, ya, yaitu salat istikharah, tapi dengan catatan kalau waktunya sempit. Salat istikharah itu salat yang dilakukan ketika seorang itu ingin mendapatkan pilihan terbaik. Pilihan apa contohnya? Macam-macam. Mau beli rumah, pilihannya banyak, bingung. Rumah A atau B, ya, rumah A atau B. Dia tidak bisa menentukan yang terbaik. Lapor kepada Allah dengan cara sholat 2 rakaat, lalu minta dipilihkan terbaik. Sholat istikharah. Nah, para ulama mengatakan bahwa sholat istikharah itu afdolnya di malam hari. Pilih waktu yang terbaik, sepertiga malam terakhir. Masalahnya sekarang adalah waktunya sempit, ya. Janjinya dengan pemilik properti itu, adzan maghrib harus ada jawaban pas adzan maghrib. Jadi saya tunggu sampai adzan maghrib. Kalau adzan maghrib nggak ada, nggak menghubungi, nggak mengiyakan, berarti saya cancel rumah ini. Nah, sekarang habis sholat asar, dia teringat janji ini. Iya ya, saya ini bingung, saya mau beli atau enggak ya rumah ini. Maka habis asar dia salat istikharah. Boleh enggak? Boleh, karena waktunya sempit. Tidak bisa ditunda malam. Karena harus dijawab sebelum maghrib. Silakan salat istikharah. Atau antum misalnya yang mau menikah misalnya, ya, melamar anak orang, kemudian antum setelah melamar pulang. Sebelum pulang ditanya oleh calon mertua, gimana, Dek? Jadi enggak kira-kira? Dia mengatakan, kasih saya waktu sepekan. Saya mau tanya-tanya musyawarah istikharah dan lain sebagainya. Sudah kan? Sudah sepekan, ternyata calon mertua menelpon si laki-laki yang mau menikah, ditelepon. Gimana? Jadi enggak dengan anak saya menikah? Dia menjawab, masih bimbang, Pak. Ya sudah, saya kasih waktu. Sekarang ini kan asar, ya, adzan maghrib nggak ada jawaban, batal, ya. Maka si laki-laki ini memanfaatkan waktunya habis asar untuk sholat istikharah, karena waktunya sempit, nggak ada lagi waktu. Boleh, ya, karena ini termasuk sholat yang ada sebabnya. Yang terakhir disebutkan, ditambahkan oleh para ulama, yaitu sholat taubat. Sholat taubat. Ketika seorang itu merasa berbuat dosa, lalu dia ingin taubat, kok kebetulan waktunya adalah waktu terlarang, maka silakan sholat taubat di waktu terlarang, tidak mengapa, karena ini termasuk dzatus sabab,
salat yang diikat dengan sebab tertentu. Ikhwana fiddin, azakumullah. Sebagai kesimpulan kajian kita malam hari ini, maka kajian kita membahas tentang waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Secara ringkas ada 3 waktu. Waktu yang pertama apa tadi? Usai sholat subuh sampai matahari terbit setinggi tombak. Waktu yang kedua, ketika matahari di atas kepala sampai tergelincir ke arah barat, yaitu sampai benda itu memiliki bayangan. Dan waktu yang ketiga, usai sholat asar sampai matahari betul-betul tenggelam hilang. Itulah waktu dilarang untuk melakukan sholat sunnah. Kemudian yang kedua, ada sholat-sholat yang tidak pandang waktu, boleh dilakukan meskipun waktu itu terlarang. Apa saja tadi? 1, sholat sunat tawaf, bagus. Ya, kapanpun waktunya boleh. 2, mengqadha sholat qabliyah subuh. 3, mengqadha sholat sunat zuhur kalau tidak sempat dilakukan di waktu asar atau setelah asar. Kemudian termasuk sholat sabab, yaitu sholat jenazah, sholat tahiyatul masjid, sholat gerhana, mengqadha sholat fardu di waktu terlarang boleh. Ditambahkan lagi sholat istikharah kalau waktunya sempit. Dan yang terakhir, sholat taubah apabila dia taubatnya di waktu terlarang untuk sholat. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita memahami apa yang telah disampaikan sehingga kita bisa menghindarkan diri dari waktu-waktu yang terlarang untuk sholat, agar sholat kita tidak sia-sia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan thayyiban, dan amalan yang sahih yang benar dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dikabulkan segala permohonan baik kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu wal ghafurur rahim.